Kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke kursi pelatih Real Madrid sudah membuka sejumlah skenario transfer penting menjelang musim depan. Berdasarkan informasi yang beredar, klub asal ibu kota Spanyol itu disebut telah memutuskan untuk kembali mempercayakan tim kepada pelatih asal Portugal tersebut demi menghidupkan kembali proyek yang dinilai belum sesuai harapan. Salah satu lini yang akan mengalami perombakan besar adalah sisi kanan pertahanan, di mana performa para pemain dinilai kurang memuaskan. Kepergian Dani Carvajal dan kesulitan yang dialami Trent Alexander-Arnold disebut mendorong manajemen klub untuk mencari solusi baru yang lebih andal dan berpengalaman. Di antara nama-nama yang tengah dikaji oleh Mourinho, media Spanyol Defensa Sentral menyebut nama Denzel Dumfries yang saat ini membela Inter Milan. Bek sayap asal Belanda kelahiran 1996 itu dianggap sebagai profil ideal berkat fisiknya yang kuat, pengalaman internasional yang mumpuni, serta kemampuannya berkontribusi di lini serang maupun bertahan. Dilaporkan bahwa pemain tersebut bisa didatangkan melalui klausul pelepasan yang dipatok sekitar 25 juta euro. Dengan kontrak yang masih berjalan hingga 2028, Dumfries merupakan aset berharga bagi Inter Milan. Namun, adanya klausul pelepasan tersebut secara otomatis membuka celah bagi klub lain untuk bergerak di bursa transfer. Kabar yang sudah hampir pasti kini menjadi resmi. Lautaro Martinez dinobatkan sebagai top skor Serie A musim 2025-2026. Kapten Inter Milan itu mengakhiri musim dengan torehan 17 gol, menjadikannya pemain dengan gol terbanyak di liga musim ini. Meski berstatus top skor, angka 17 gol terbilang rendah untuk ukuran pencetak gol terbanyak di Serie A. Ini menjadi rekor tersendiri karena sejak musim 1990-1991 belum pernah ada top skor Serie A yang mencetak kurang dari 20 gol. Kala itu, Gianluca Vialli bersama Sampdoria juga mencetak tepat 17 gol. Namun dengan catatan penting, kompetisi saat itu hanya diikuti oleh 18 klub bukan 20 seperti sekarang. Untuk menemukan angka yang lebih rendah dari 17 gol di kompetisi dengan jumlah peserta lebih sedikit, kita harus mundur ke musim 1987-1988, ketika Diego Maradona cukup mencetak 15 gol untuk menjadi top skor dalam liga yang ketika itu hanya beranggotakan 16 klub. Besar kemungkinan masa depan Denzel Dumfries baru akan ditentukan usai Piala Dunia. Turnamen akbar tersebut dianggap sebagai panggung sempurna bagi sang pemain untuk kembali unjuk kemampuan di level internasional di hadapan seluruh dunia, sekaligus menarik minat dari berbagai klub, baik yang lama maupun yang baru. Meski Dumfries diketahui betah tinggal di Milan, sebagaimana kerap ia tegaskan sendiri, bukanlah rahasia bahwa klausul pelepasannya senilai 25 juta euro yang berlaku pada bulan Juli menjadikannya target potensial bagi klub-klub elit Eropa. Karena itulah, kemungkinan kepindahannya tidak bisa begitu saja dikesampingkan, justru sebaliknya. Dalam konteks ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh fcinternews.it, Liverpool telah menghubungi pihak yang mengurus kepentingan pemain kelahiran Aruba itu untuk menegaskan bahwa bek sayap tersebut masih masuk dalam daftar incaran klub asal Merseyside itu. Selain Liverpool, Barcelona juga patut mendapat perhatian. Apabila klub Katalan tersebut berhasil menjual Jules Koundé dengan harga tinggi, sulit namun bukan tidak mungkin. Meski dibutuhkan sekitar 60 juta euro, maka Dumfries, sebagaimana telah disampaikan kepada pihak terkait, bisa menjadi target nyata Barcelona. Klub itu tampaknya tidak pernah melupakan penampilan impresif Dumfries pada semifinal Liga Champions musim lalu. Dua pernyataan minat yang cukup serius ini telah disampaikan langsung kepada kubu sang pemain sayap Inter Milan. Dumfries memang masih berpeluang besar untuk tetap bertahan di Milan. Namun jika ia tampil gemilang sesuai reputasinya di Piala Dunia, tiket menuju liga top lainnya bisa saja menjadi kenyataan. Masa-masa pergantian pemain di menit-menit akhir kini sudah jauh di belakang.
Federico Di Marco memang tak pernah berhenti berterima kasih kepada Simone Inzaghi yang telah percaya pada kemampuannya. Namun, lompatan kualitas Dimas musim ini benar-benar luar biasa. Di Serie A musim ini, tidak ada pemain yang berkontribusi langsung pada lebih banyak gol dibanding Di Marco, yang berperan sebagai pemain serba bisa di sisi kiri lapangan. Ia mencatatkan 18 assist, sebuah rekor dalam sejarah Liga Italia, ditambah 7 gol, menjadikannya sosok krusial dalam kontribusi ofensif permainan Inter Milan. Tanggung jawab defensif yang berkurang dan peran yang semakin besar dalam fase penyelesaian serangan menjadi ciri khas Di Marco musim ini. Ia dengan konsisten hadir di sepertiga akhir lapangan lawan. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah kualitas teknisnya dalam mengolah bola. Di Marco tidak perlu melewati lawan dengan dribbling atau kecepatan. Ia kerap melepaskan diri dari tekanan lawan dengan sentuhan-sentuhan berkelas, melukiskan umpan-umpan melengkung yang sungguh sulit dibaca oleh pertahanan lawan. Performa luar biasa ini berpotensi menjadi standar tetap di masa mendatang. Umpan silang sambil bergerak, operan terobosan, hingga bola mati. Lintasan bolanya selalu menjadi faktor penentu. Petualangan Antonio Conte sebagai pelatih Napoli resmi berakhir. Pelatih asal Lecce itu mengumumkan kepergiannya dalam konferensi pers usai pertandingan kemenangan atas Udinese, didampingi oleh Presiden klub Aurelio De Laurentiis. Conte membuka pernyataannya dengan tegas. Saya melihat situasi-situasi yang tidak saya sukai. Harus berani bicara terus terang, karena saya tidak pernah dan tidak akan pernah menjalani musim yang biasa-biasa saja. Dan saya tidak akan pernah berpikir untuk sekedar menemani orang mati, entah itu Napoli atau klub lain. Saya sudah siap mundur. Beberapa pemain baru memang tidak bisa bersatu dengan kelompok lama, dan muncul dinamika yang sangat sulit. Ada satu momen di mana sudah sepatutnya untuk berbicara terbuka dan mengambil tanggung jawab. Ia melanjutkan, lalu saya beruntung punya kelompok yang mau berdiskusi dan saling klarifikasi, dengan kesepakatan bahwa semua harus mendayung ke arah yang sama dan memanfaatkan angin yang sedang berpihak. Ada kalanya kita harus jujur, tulus dan saling meluruskan. Sebulan lalu saya tidak meminta apapun kepada Presiden. Saya katakan kepadanya atas dasar persahabatan kami bahwa perjalanan saya sudah hampir selesai. Saya tidak ingin tahu atau bertanya soal rencana ke depan, maupun perampingan klub, karena keputusan sudah saya ambil. Conte kemudian mengakui satu kegagalannya. Terkait Napoli, saya gagal dalam satu hal. Saya tidak berhasil menyatukan kalian semua. Ia juga melontarkan kritik keras. Saya melihat banyak racun dan fitnah. Mereka yang menyebarkan racun adalah para pecundang, yang menulis demi mendapat satu like di postingan atau demi tampil di acara TV dengan menyerang Conte atau klub. Napoli tidak butuh itu, melainkan orang-orang yang serius. Orang-orang seperti itu harus menjauh dari Napoli. Ia menutup dengan refleksi mendalam. Saya gagal dari sudut pandang itu, dan saya sadar tidak akan pernah mampu menyatukan lingkungan ini. Pada saat kamu tidak bisa melakukannya, yang bagi saya adalah hal mendasar untuk bersaing melawan kekuatan besar seperti Milan atau Inter. Saya menyadari tidak bisa mengubah keadaan dan memutuskan untuk mundur. Ada kepuasan, kehormatan, dan kebanggaan yang saya rasakan saat melatih Napoli. Saya berterima kasih kepada De Laurentiis karena memberi saya kesempatan ini. Para supporter Napoli telah memahami saya, dan itulah yang paling penting.